Majikan ajakin Emon datang ke rumah baru temennya. Emon disuruh berkeliling dan rebahan biar nularin keberuntungan buat rumah baru. Tapi baru dateng, Emon udah mulai mengendus sesuatu. Suami temennya langsung panik. Lalu Emon mengendus sebuah box. Pas dikocok, terdengar bunyi sesuatu. Dan pas dibuka ternyata digembok. Emon mengendus lagi sebuah kertas kosong. Pas dipanasin muncul angka rahasia yang ternyata adalah kata kunci box itu. Teman majikan kaget sekaligus marah sama suaminya karena nyembunyiin emas. Dia masih bete sama suaminya, tapi kemudian Emon mengeong. Ternyata ada uang emas di balik jaket suaminya. Hah? Dia sembunyiin emas di dalam sepatu juga. Dia makin marah dan suaminya langsung dijewer. Dia juga kasih Emon hadiah jam tangan dan emas sebagai tanda terima kasih. Mumpung harga emas lagi tinggi, majikan dan Emon mau berburu emas dan dijual di toko emas. Mereka pun mulai petualangan di sungai. Gak lama kemudian, Emon langsung nemu ikan emas. Dan pas udah nyampe rumah, Emon malah mecahin telur dong. Gak disangka ternyata ada emas di dalam telur itu. Majikan langsung pecahin telur-telur lain. Wah, Emon pinter deh. Emas yang mau dijual udah kekumpul. Tiba-tiba teman majikan main ke rumah. Dan dia lihat emas-emas itu. Diam-diam dia lepas gelang yang dipakainya dan dimasukin ke kantong jaket. Terus dia pura-pura kehilangan gelang dan nyalahin Emon. Padahal gelang itu diumpetin di jaket. Majikan yang nggak tahu nyari gelang itu kemana-mana. Temannya bilang majikan harus ganti rugi dan ambil semua emas yang udah dikumpulin Emon dan majikan. Ini kondisi pasir sebelum ditinggal liburan dan ini stok makanan sebelum majikan pergi. Begitu pulang, majikan udah siap-siap buat bersih-bersih rumah. Dan bener aja, pasirnya udah kayak bolu tabur mesis, penuh sama pup kucing. Pasti si Bontot nih yang paling rajin nyetor di situ. Makanannya juga udah sisa setengah, kayaknya mereka kelaparan selama ditinggal. Sebagai hadiah, majikan beliin makanan menu baru buat mereka. Si Bontot makan lahap banget kayak orang puasa seminggu. Sekarang waktunya majikan bersihin semua pup yang udah numpuk. Majikan ambil satu persatu sampai mereka sendiri kaget lihat jumlahnya. Si Bontot masih sempet-sempetnya nambah boker di situ juga. Sampahnya sampai luber kudu pakai tempat gede. Tapi meskipun capek, majikan tetap sayang mereka. Jangan lupa subscribe kalau kamu juga pecinta kucing. Emon dan majikan datang ke tempat tambang batu giok. Majikan sampai nyewa tas. Awalnya Emon nemu benda-benda aneh, bahkan nemu bola kecil warna-warni. Tapi akhirnya Emon berhasil nemu giok berharga. Gak jauh dari situ, Emon nemu lagi batu giok yang lain. Setelah dirasa cukup, majikan mau pulang. Tapi tiba-tiba Emon naik ke atas batu dan mengendus sebuah batu. Pas majikan buka ternyata ada emasnya. Setelah berburu batu giok, majikan dan Emon pergi ke toko buat jual hasilnya. Wow, ternyata harganya lumayan mahal. Majikan dan Emon dapat duit banyak nih. Setelah dari toko itu, bukannya pulang majikan, malah ajak Emon buat cari batu giok lagi. Kali ini carinya di dalam goa. Dan lagi-lagi majikan dan Emon berhasil dapat batu giok banyak banget. Wah, kalau dijual bisa dapat berapa duit ya? Oreo paling ribet kalau disuruh mandi. Belakangan ini dia sering banget duduk di jendela. Majikan penasaran sebenarnya apa yang Oreo lihat. Majikan kira Oreo cuma liatin pemandangan. Ternyata dia lagi ngeliatin cewek cantik di gedung sebelah. Majikan pun manggil cewek cantik itu ke rumah. Begitu cewek itu datang, Oreo langsung jatuh hati. Pas cewek cantik mandiin dia, Oreo jadi jinak banget. Diam tanpa perlawanan. Tapi giliran majikan yang ambil alih, Oreo langsung ngamuk dan berontak. Alhasil baju sama rambut cewek itu basah kuyup. Cewek cantik itu pun ganti baju dan keringin Oreo. Oreo seneng banget dirawat sama cewek cantik. Habis itu Oreo ketiduran. Pas Oreo tidur, cewek cantik itu pamit pulang. Bangun-bangun Oreo sadar kalau cewek tadi udah pulang. Oreo langsung tantrum sampai gigit majikan. Majikan sering makan buah persimmon. Cici jadi tahu persimmon adalah buah favorit majikan. Besoknya pas mau berangkat kerja, tiba-tiba ada buah persimmon di dalam tasnya. Padahal di rumah cuma ada majikan dan Cici. Semua jendela juga tertutup rapat. Karena penasaran, majikan coba cek CCTV, tapi ternyata rusak. Majikan tanya Cici, tapi Cici diam aja. Besoknya, majikan pura-pura pergi kerja lalu sembunyi. Dari situ dia lihat Cici keluar rumah. Dan dia lihat sesuatu yang bikin shock. Cici ternyata pergi ke toko buah buat beli persimmon. Dia bahkan pakai uang tabungannya sendiri. Setelah dapat, Cici pulang sambil bawa tas kecilnya. Sampai rumah, majikan cek tas Cici. Dan bener aja, ada buah persimmon. Majikan terharu banget dan makin sayang sama Cici. Pas lagi cari harta karun di hutan, Emon dan majikan tersesat. Mana HP majikan lobat, jadi nggak bisa minta bantuan. Majikan pun nulis tanda SOS di pohon, berharap ada yang selamatin mereka. Karena udah kehabisan bekal, majikan cari cara buat bertahan hidup. Majikan nemu plastik, plastik itu pun dibungkus di daun agar berembun dan menghasilkan air. Majikan dan Emon pun melepas dahaga dengan sedih.
sedikit air. Sekarang mereka cari makanan. Si Emon nemu jamur. Tapi kata majikan, jangan Mon, takutnya jamur beracun. Mereka pun lanjut jalan dan menemukan salak. Majikan yang udah kelaparan langsung kupas dan makan salak itu. Tapi tiba-tiba kulit majikan gatel-gatel. Tangan majikan berubah mirip sisik salak. Komen doain Regu penyelamat cepet nyampe. Majikan kasih kejutan Emon bola jeli warna-warni. Majikan pun kepikiran ide seru, bikin mandi bola pakai bola jeli. Majikan tuang banyak banget bola jeli ke dalam bathtub. Begitu kena air, bola jeli langsung membesar. Emon dan majikan udah siap mau main bola jeli. Tapi tiba-tiba, suami majikan nelpon katanya mau pulang dan mau mandi. Mereka panik, takut dimarahin. Akhirnya, buru-buru bola jeli itu dicemplungin ke kloset biar cepet hilang. Bola jeli gede pun ikut dibuang. Majikan pun lega karena masalah udah beres. Pas majikan jalan sore, kok ada yang aneh. Jalanan penuh bola jeli bertebaran. Rupanya selokan mampet gara-gara jeli tadi. Dan sekarang majikan dicariin sama satpam komplek. Gawat nih Mon. Ini Blacko adiknya Blacky. Majikan coba latih dia supaya bisa bantu cari uang, kayak si Blacky. Tapi malah naik ke Gordon dan bikin rusak. Akhirnya Gordon dipasang tusuk gigi biar nggak dinaikin lagi. Blacko malah manjat lemari dan ngerontokin daun. Majikan pun bikin daun dan ganti daun hias dengan aluminium foil biar nggak dimakanin lagi. Setelah itu, si Blacko kabur ke kolong kasur, mungkin ngambek. Majikan coba bujuk, pijat-pijat, dan kasih vitamin biar jadi pintar. Tapi bukannya tenang, dia malah ngacak-ngacak puzzle. Pas diangkat, ada uang nyelip di bawah puzzle. Habis itu dia lari lagi ke arah pot bunga. Pas digali tanahnya ternyata di dalamnya ada plastik isi uang. Suami majikan pulang, kaget lihat uangnya yang disembunyiin malah udah dipakai belanja. Dia pun nangis. Ternyata adiknya Blacky masih belum paham cara cari uang yang benar. Video kejutan akuarium buat Cici ditonton 5 juta kali. Wah, kayaknya banyak yang suka akuarium. Jadi kali ini majikan mau hias akuarium lagi. Kali ini temanya istana bawah laut. Majikan udah siapin dekorasi dan ikannya nih. Pertama taburin pasir pantai ke dalam akuarium. Terus taruh batu kristal biar makin kerasa vibe laut. Nah, ini istananya. Habis itu digambar kembang api ala Disneyland biar makin cantik. Terus taruh juga dekorasi lainnya dan ekor putri duyung. Pas majikan lagi isi air si Cipung malah minum air di baskom ikan. Terakhir tinggal tuangin ikannya deh. Ini hasilnya. Gimana, bagus nggak? Para kucing suka banget. Si Cipung sampai jilatin lagi tuh air akuarium. Kamu lebih suka akuarium yang ini atau sebelumnya? Komen ya. Majikan mode usil, mau kerjain bontot. Pura-pura siram minuman ke bontot. Lalu kentut diwadahin di balon. Dan kemudian bontot pun pingsan. Belum puas, majikan nambah iseng. Minyak ikan super bau dicampur ke minuman bontot. Sekali seruput, bontot auto meninggoy. Gak berhenti di situ, campurin juga di pengharum ruangan. Kali ini Gogon dan bontot kompak meninggoy. Bontot pun balas dendam, nyamar jadi hantu buat nakut-nakutin majikan. Tapi kemudian majikan nyalain lampu. Ini si bontot dan kakak-kakaknya lagi asik main boneka. Tiba-tiba datang si Gogon dan Slamet. Mereka juga pengen ikutan, tapi nggak punya boneka. Mau bikin boneka dari rambut, tapi Slamet ogah dicukur karena sakit. Akhirnya majikan keluarin alat pencukur ajaib ala Doraemon. Pertama, rambut Slamet dulu yang diambil. Tapi karena kegendutan, si Gogon jadi susah masuk. Sambil nunggu boneka jadi, mereka makan dulu. Lahap banget kayak belum makan 3 hari. Gak lama, bonekanya jadi dan ternyata hasilnya malah lebih bagus. Si bontot dan kakak-kakaknya langsung ngiri.